Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Hairunisa, Syifa Izzatul Fadilah, dan Muhammad Abdul Syakur akan mempresentasikan terkait struktur dan desain organisasi PT Garuda Indonesia. Topik bahasan yang akan kami presentasikan terdiri dari sejarah, tujuan, visi dan misi, kemudian desain organisasi, serta struktur organisasi. Yang pertama adalah sejarah, tujuan, visi, dan misi. Sejarah PT Garuda Indonesia diawali pada saat penerbangan sipil Indonesia atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Nah, peran Indonesian Airways ini pun berakhir setelah disepakatinya konferensi meja bundar pada 1949. Dengan ditandatanganinya KMB pada 1949, maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat termasuk maskapai KLM IB. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1949, terjadi perundingan lanjutan hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways sebagai nama maskapai ini. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, yaitu tanggal 28 Desember 1949, dua buah pesawat Dakota berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota Republik Indonesia ke Jakarta. Nah, sejak saat itulah GIA terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Nah, PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan pendekatan berorientasi melayani, Garuda Indonesia bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan bagi wisatawan Indonesia, sekaligus menyediakan layanan pengiriman barang melalui udara. Untuk visinya sendiri, yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan misinya adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Adapun anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia ini ada 7 perusahaan. Yang pertama adalah PT Aero Wisata yang menyediakan food service, hotels and resort, travel and leisure, dan transportation. Kemudian ada PT GMF Aero Asia yang menyediakan jasa pemeliharaan pesawat terbang. Holiday Friends merupakan agen wisata tour and travel. Subway merupakan layanan sistem reservasi yang terkomputerisasi. Citylink sebagai jasa angkutan udara komersial berbiaya murah. ASIS merupakan layanan konsultasi dan sistem teknik teknologi informasi, serta Gapura sebagai jasa ground handling. Selanjutnya, desain organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Garuda Indonesia dapat dianalisis melalui dua model desain organisasi, yaitu model tradisional dan model kontemporer. Berdasarkan desain organisasi tradisional, tipe struktur organisasi PT Garuda Indonesia itu tergolong ke dalam tipe struktur divisional, karena organisasinya ini dibuat melalui pembagian atau unit bisnis antar unit semi-otonom dan divisi-divisi. Setiap unit dari divisi-divisi punya otonomi terbatas dari perusahaan induk. Struktur divisional ini ada 3 tipe struktur, yaitu struktur divisional berdasarkan produk, struktur berdasarkan market, juga berdasarkan geografi. Yang berdasarkan produk ini berkaitan dengan produk jasa yang dihasilkan oleh departemen, contohnya subdivisi operasi cabin service, flight operation, dan ground operation, serta hal-hal sejenis lainnya. Kemudian, berdasarkan market, yaitu yang berhubungan dengan para customer atau pelanggan yang dihadapi, baik dalam skala instansi, skala kecil maupun besar. Contohnya subdivisi Customer Relation MGT. Kemudian berdasarkan geografi, pembagian divisi berdasarkan area atau wilayah, seperti area Eastern Indonesia, area Asia, dan Europe, dan sebagainya.
Kelebihan struktur organisasi divisional itu yaitu berfokus pada hasil. Manajer divisi bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada produksi dan layanan mereka. Kekurangannya itu menggandakan biaya kegiatan dan sumber organisasi sehingga berdampak pada efisiensi. Kemudian, berdasarkan teori desain organisasi kontemporer, pemberian spesialisasi dari departemen fungsional untuk bekerja pada suatu proyek atau lebih mengindikasikan bahwa struktur organisasi PT Garuda Indonesia merupakan struktur proyek matriks, di mana karyawan berada di bawah tanggung jawab departemen tertentu memiliki dua manajer yang saling berbagi wewenang. Contohnya dalam manajer niaga atau perniagaan ada dua manajer, yaitu manajer secara fungsional maupun proyek. Nah, secara fungsional, General Manager Area Western bertanggung jawab pada keputusan promosi, rekomendasi gaji, review tahunan, serta manajer yang berperan menjalankan suatu proyek perusahaan, hingga perlu adanya komunikasi teratur dan koordinasi kerja dalam menyelesaikan konflik bersamaan. Kemudian, struktur organisasi bertipe matriks dijalankan memberikan keuntungan karena desainnya itu lentur dan fleksibel, hingga PT Garuda Indonesia dapat merespon dengan baik setiap perubahan lingkungan eksternal organisasi yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan internal PT Garuda Indonesia, dan membuat serta mengambil keputusan secara tepat terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi. Baik, untuk bagian struktur organisasi akan dijelaskan oleh saya. Nah, susunan struktur organisasi PT Garuda Indonesia ini terdiri dari sejumlah bagian. Nah, paling pertama itu bisa dilihat General Manager. Nah, General Manager itu fungsi utamanya ialah mewakili pimpinan perusahaan di perwakilan setempat dalam bentuk implementasi interaktif menyangkut hubungan dengan pihak ketiga. Kemudian bisa dilihat ketiga tugasnya, yang pada intinya itu dia sebagai penyampai informasi dari direksi atau pimpinan perusahaan agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan arahan direksi. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada sekretaris. Nah, sekretaris ini tugas pokoknya itu mengatur dan membantu general manager dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Nah, di antara 12 poin tugas dari sekretaris ini, kira-kira kalau dirangkum menjadi lebih singkat itu, dia menjadi sebagai penjaga keharmonisan dalam melakukan tugas dari general manager, seperti itu. Berikutnya ada General Affair. Nah, General Affair ini Direktorat Niaga atau Personalia, Administrasi dan Umum. Tiga tugasnya ialah dia itu menerima tugas dari atasan, kemudian membuat laporan serta rekaman keberadaan aset, lalu mengurus surat-surat izin pajak-pajak perusahaan ke pemerintahan daerah. Nah, kemudian selanjutnya sales manager itu membantu kepala perwakilan dalam menjalankan fungsi penjualan. Nah, ketiga tugasnya ini mengkoordinir pelaksanaan penjualan serta purna jual agar tercapai sasaran atau target yang ditetapkan perusahaan. Kemudian membuat analisa perencanaan operasional kegiatan penjualan, work plan atau activity plan untuk paket atau kargo, dan terakhir itu mengusulkan budget penjualan, menerapkan target pencapaian, mempertahankan kinerja dan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada sales rep packs. Nah, dia ini fungsinya itu untuk menjalankan pemasaran, penjualan, analisa, dan sebagai konsultan kepada konsumen dan mitra usaha. Nah, dari keenam tugasnya ini bisa dirangkum bahwa bagian sales rep packs ini, itu dia berfungsi sebagai semacam inovator dalam organisasi. Bisa dilihat dalam merumuskan dan
bisa dilihat dalam poin nomor 1 itu merumuskan dan mengusulkan paket-paket perjalanan baru. Kemudian dia juga memiliki tugas dalam pengelolaan situs jaring sosial untuk kepentingan pemasaran. Kemudian dia juga menjalankan fungsi analisa untuk perencanaan rute-rute seperti yang bisa dilihat pada poin tugas nomor 2. Kemudian poin F yaitu sales rep cargo. Nah, fungsinya ini itu membantu sales manager dalam pelaksanaan atau peningkatan sales cargo, perwakilan dan membina mitra usaha serta pihak ketiga dalam rangka pemasaran produk kargo Garuda Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada sales office SPV. Nah, dia itu fungsinya sebagai direktorat niaga atau fungsi penjualan. Tugasnya ada 4, yaitu menerima tugas dari atasan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku, kemudian mengawasi dan melakukan kegiatan reservasi dan tiketing penumpang, memonitor laporan penjualan angkutan berharga, dan terakhir mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan customer dan mitra usaha atau relasi. Nah, kemudian ada finance manager. Dia ini fungsinya untuk menjaga alur keuangan agar dapat diuji kebenarannya. Pada intinya itu finance manager dia berfungsi sesuai dengan fungsinya ini ya, dia untuk menguji semacam aspek finansial dari organisasi. Kemudian ada accounting supervisor yang fungsinya untuk membantu finance manager dalam pelaksanaan pengendalian akuntansi perwakilan setempat khususnya. Dari ketiga tugas ini, pada dasarnya accounting SPV ini itu dia membantu financial supervisor untuk melakukan kegiatan akuntansinya. Bisa dilihat gambar dari struktur organisasi PT Garuda seperti ini. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kami sadar bahwa presentasi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan kritik sangat kami terima. Kemudian apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat Anda tanyakan melalui email MS. Akhir kata, saya sebagai perwakilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.